Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegera menunaikan titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari syariat Islam, harus kita lakukan kesegeraan itu. Karena apa? Karena yang mengajarkan kita untuk bersegera melakukan itu adalah pencipta alam semesta, dialah Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih berkorelasi dengan yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan menuju surga yang luasnya adalah langit dan bumi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi hari yang bersangkutan resmi menjadi pasangan suami istri setelah melakukan akad nikah. Berganti menit, kemudian jam, sampailah kepada malam tiba. Apa yang terjadi? Ya selayaknya orang yang baru berumah tangga, menjalin komunikasi, bercengkrama dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi di saat sedang asyik melakukan cengkrama antara kedua insan yang baru saja usia belum sampai 1 hari menikah? Tiba-tiba ada takdir Allah Subhanahu wa taala meminta untuk dirinya terjun ke medan tempur, terjun ke medan laga. Dalam rangka apa? Dalam rangka muqatalatul kafirin, memerangi orang-orang kafir. Semua mereka yang sudah terkena taklif, kewajiban untuk melakukan peperangan, harus keluar rumah. Allahu Akbar. Apa yang terjadi dengan dua pasangan yang baru saja pagi menikah, belum pun 1 hari? Yang terjadi tidak lain adalah seseorang ini yang bersangkutan meninggalkan sang istri tercinta untuk menyambut seruan perang, tanpa berpikir bagaimana istri yang baru saja dinikahi pagi hari. Tidak menoleh itu, tapi kita harus katakan dengan husnuzon bahwa istrinya pun kualitasnya adalah sama. Dalam hadis itu tidak ada sebuah komunikasi antara suami dan istri, tapi kita bisa bayangkan karena kualitas iman keduanya adalah hebat, mungkin terjadi sebuah ungkapan di antara mereka, istriku, aku mencintaimu karena Allah, tapi Allah yang kucinta memanggilku untuk datang kepadanya. Aku harus ke medan tempur, aku harus ke medan laga. Istrinya pun karena kualitasnya luar biasa dahsyatnya, dipersilahkan sang suami untuk melakukan sesuatu yang ada peluang berpisah selama-lamanya di dunia karena mati syahid. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Orang ini namanya Hanzalah bin Amir. Beliau menuju ke medan tempur, menuju ke medan laga dalam rangka menjemput cintanya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Hanzalah bin Amir ini diwafatkan dalam pertempuran. Wafat beliau, istrinya sedih. Ya manusiawi kalau sedih. Tapi kesedihan istrinya tentu tidak akan sebagaimana kesedihan para wanita hari ini.
Kenapa? Karena keimanan sangat luar biasa dahsyatnya. Karena punya keyakinan kalau tidak berjumpa di dunia, nanti di surga akan berjumpa. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Cerita selanjutnya adalah perintah Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat Rasulullah SAW untuk mendatangi sang wanita yang notabene istri dari Hanzalah bin Amir yang baru saja ditinggal wafat oleh sang suami dengan mati syahid. Ditanyakan kepada istri Hanzalah bin Amir, "Bu, bagaimana keberadaan Hanzalah ketika meninggalkan ibu di rumah?" Jawaban sang istri dengan mengatakan, "Kharaja junuban." Suamiku keluar rumah masih punya hadas besar. Artinya apa? Belum sempat untuk bebersih, kalau istilah Sunda. Karena apa? Karena barangkali berpikir ketika aku bebersih dulu, ketika aku mandi dulu, ketika aku melakukan sebagaimana orang melakukan, mandi setelah berhubungan suami istri, khawatir ketika yang bersangkutan melakukan itu, Israel menjemput nyawanya, tak ada kesempatan untuk menjadi orang mati syahid. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kata Rasulullah SAW kepada para sahabat yang diutus untuk datang kepada istri Hanzalah bin Amir? Ada dua versi hadis. Rasul mengatakan, yang satu menggunakan fi'il madhi yang makna telah. Lagosalathul malaikatu, sungguh para malaikatlah yang memandikan Hanzalah. Satu. Versi kedua menggunakan fi'il mudhari, bermakna akan atau sedang. La taghsiluhul malaikatu, sungguh para malaikat benar-benar memandikan Hanzalah. Allahu Akbar. Di dunianya saja sudah mendapatkan nilai dan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di surga? Bagaimana di alam sana? Tentu orang mati syahid itu tanpa ada hisaban. Mari kita tiru Hanzalah. Dari aspek apa? Dari aspek semangatnya untuk menjemput cinta Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak? Hidup ini adalah tumpukan kumpulan pilihan dan proses. Mau enggak kita memilih sesuatu yang nilainya dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki rasa ringan dalam taat, meskipun usia kita, nyawa kita sebagai taruhannya. Kalau kita diberikan anugerah merasa ringan dalam taat, itu tidak akan menjadi berat untuk kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.